Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di TLC, Tugasku Library Podcast. Nah, hari ini kalian ditemani sama aku, Z. Aku anggota dari Divisi PKS Patroli Keamanan Sekolah Student Council 2023 sampai 2024. Apa kabar readers? Semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat selalu. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu dari kakak-kakak SMP Islam Tugasku, yaitu Kak Bila dan Kak Jabar. Nah, boleh dong Kak perkenalan diri dulu. Halo readers, nama aku Talita Hasna Salsabila Herlambang. Aku biasa dipanggil Bila. Aku dari kelas 7A. Nah, aku juga alumni SD sini loh. Aku dari angkatan 34. Halo, nama saya Abdul Jabr Murtala alias Jabar. Saya dari kelas 9 dan saya alumni SD di Islam Tugasku angkatan 32. Oke, pertanyaan yang pertama untuk Kak Bila. Dari sekian banyak seni, mengapa kakak memilih balet? Jadi dari kecil itu aku udah dilesin balet sama mami aku. Nah, itu sampai sekarang jadi kayak kebiasaan. Dan menurut aku juga balet itu salah satu tarian yang unik loh. Nah, uniknya kenapa Kak? Jadi menurut aku balet itu unik karena dari segi musiknya itu kan klasik ya, beda dari yang lain. Dan habis itu juga dari tarian balet itu juga ada makna sendirinya. Wah, keren ya Kak. Nah, Kak Jabar, dari sekian banyak cabang olahraga, mengapa kakak memilih golf? Karena golf ini suatu olahraga yang dipandang orang dari luar itu sangatlah gampang, tapi kalau dipandang dari dalam atau kita bisa teladani dengan dalam itu sangatlah susah. Susahnya kenapa Kak? Karena kita melawan dengan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Oh gitu. Nah, Kak Bila, siapa yang awalnya mengenalkan kakak ke balet? Jadi awalnya yang kenalin aku ke balet itu mami aku. Karena mami aku tuh gemes gitu sama anak perempuan yang pakai tutu. Apalagi aku anak pertama perempuan, jadi aku dilesin balet. Gitu ya. Nah, kalau Kak Jabar, siapa yang awalnya mengenalkan kakak ke golf? Udah pasti orang tua, bapak. Oke. Lalu dari usia berapa Kak Bila mulai berlatih balet? Aku berlatih balet itu dari usia 3 tahun. Wah, berarti belum sekolah ya Kak? Iya, belum. Soalnya emang balet itu bisa dilatih dari usia yang dini. Oh gitu. Nah, kalau Kak Jabar dari usia berapa mulai berlatih golf? Umur 6 tahun, kelas 1 tuh waktu itu. Di SD, di sini juga ya, SD Islam Tugasku. Ingat tuh waktu itu gurunya, wali kelasnya Bu Ratna, sama guru pendampingnya Pak Denis. Oh gitu. Nah, lalu dari banyaknya prestasi yang sudah kakak raih, mana yang menurut kakak paling berkesan? Dan apa alasannya? Jadi yang menurut aku paling berkesan itu saat aku mengikuti Lomba International Art Festival di Singapura tahun 2023 kemarin. Jadi aku mengikuti 3 kategori. Dan salah satunya itu jazz dance. Jazz dance ini tuh genre dance kayak balet juga, tapi musiknya lebih ke Broadway. Nah, saat itu aku juga lagi first time banget lomba jazz dance. Nah, turns out aku dapat silver medal dan aku nggak nyangka sih. Wah, keren banget Kak Bila. Nah, kalau Kak Jabar, dari banyaknya prestasi yang sudah kakak raih, mana yang menurut kakak paling berkesan? Dan jelasin juga dong Kak, alasannya. Udah pasti ini ya, ini internasional. Kak Jabar ngelawan berapa negara ya waktu itu? Lebih dari 5 negara. Dan itu hari pertama Kak Jabar kakinya keseleo. Jadi pas lagi pertengahan hall kaki Kak Jabar keseleo. Jadi cut langsung dibawa ke ya UKS lah, bisa dibilang gitu. Gitu. Habis itu alhamdulillah ya Kak Jabar bisa sebut atas bantuan Allah, hari kedua, hari ketiga
ini Kak Jabar bisa sebut mukjizat lah dari Allah. Pas waktu itu di Thailand, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu kamar Kak Jabar, dan itu tukang urut. Habis itu, habis itu ya kitanya biarin masuk aja tukang urutnya. Habis itu ya udah diurut, besoknya sembuh, alhamdulillah dapat ini. Wih, keren banget Kak. Oke, lanjut. Kak Bila, bagaimana cara membagi waktu untuk belajar dan berlatih? Jadi cara aku bagi waktunya itu dengan cara bikin time schedule. Nah dari situ aku udah atur jam kapan aku harus belajar, kapan harus latihan, dan aku juga harus nurut sama time schedule yang aku buat itu. Oh gitu. Nah, kalau Kak Jabar, gimana Kak cara membagi waktunya untuk belajar dan berlatih? Membagi waktunya mungkin kalau pas sudah mau mendekati turnamen itu persiapan golf biasanya harus setiap hari. Dan misalnya nih ada pertandingan, habis itu besoknya ujian. Itu bisa dicicil misalnya pertandingannya hari Sabtu dan Minggu. Bisa cicil belajar mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu. Mungkin bisa. Oke. Lalu apakah kakak masih punya waktu untuk bermain? Hampir nggak ada sih, soalnya terutama kan lagi persiapan lomba itu padat banget ya. Nah, terutama kalau lagi Sabtu Minggu juga kadang ada latihan tambahan kayak private buat ngejar latihan fisik, latihan teknik juga. Kalau Kak Jabar masih ada waktu untuk bermain nggak? Bermain dalam waktu kapan nih? Bermain apa aja, mungkin kalau main game atau main sesuatu gitu? Kalau mungkin kalau bermain mungkin di sekolah waktunya lebih banyak, tapi mungkin kalau di golf waktunya sedikit karena pagi ngobrol 10 menit udah langsung latihan. Oh gitu. Oke. Lalu selain balet, kakak mempunyai hobi lain apa? Jadi selain balet aku itu juga suka berenang, nyanyi, dan sekarang juga aku lagi suka golf nih gara-gara ikut ekskul di sekolah. Wah, keren ya Kak. Nah, kalau Kak Jabar selain golf mempunyai hobi lain apa? Ya udah pasti basket, dan ini mungkin hal yang Kak Jabar nggak sadari. Kemarin ya Kak Jabar belajar 3 bulan jadi barista kopi Aceh. Nah itu kayak nggak expect gitu, kok tiba-tiba dari golf ke barista kopi Aceh gitu. Ya itu sih yang sekarang lagi sering itu jadi bikin kopi gitu. Nah, lalu untuk mempunyai banyak prestasi seperti Kakak Bila, apa sih tipsnya? Spill dong. Jadi tipsnya itu yang pertama kamu harus tahu dulu passion yang kamu suka itu apa sih, biar kamu tuh enjoy ngelakuinnya. Kalau misalnya nggak enjoy itu apalagi pas persiapan lomba bisa gampang stres. Nah yang kedua itu disiplin waktu. Nah kita tuh harus pinter-pinter bagi waktu karena pas lagi persiapan lomba kan waktunya padat banget kan, biar kegiatan di luar sekolah ini nggak keganggu sama nilai pelajaran kita. Gitu. Nah, kalau Kak Jabar untuk mempunyai banyak prestasi seperti kakak, apa sih tipsnya Kak? Spill dong. Yang pertama udah pasti ingat Tuhan ya, ingat Allah. Berdoa terus karena ya sampai di titik ini Kak Jabar tanpa bantuan Allah mungkin nggak bisa sampai titik ini. Yang kedua udah pasti carilah apa sih yang kalian suka nih. Misalnya nggak harus olahraga, nggak harus pelajaran. Bisa aja ya, kalau game boleh. Mungkin kalau game waktunya dibatasi. Misal gitu aja sih. Kak Bila, dalam waktu dekat apakah ada turnamen balet yang sedang kakak ikuti? Tahun ini aku off dulu karena waktunya bentrokan sama kegiatan di sekolah. Tahun ini aku mau ikut kegiatan sekolah yaitu study visit ke New Zealand bulan Juni-Juli. Nah, kalau Kak Jabar dalam waktu dekat ini apakah ada turnamen golf yang sedang kakak ikuti? Bukan ke turnamen sih, seleksi PON. Jadi 2024.
terakhir, kakak kasih pesan dong untuk adik-adik sekolah tugasku agar punya prestasi seperti kakak. Jadi pesan-pesan buat adik-adik di sana itu dari aku, keberhasilan adalah perjalanan, bukanlah tujuan akhir, dan percayalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Nah, Kak Bila spill dong medali yang kakak dapatkan biar readers TLC tahu. Nah, jadi ini tuh salah satu piala dari lomba-lomba aku, dapat Judges Choice Award di Youth Educational Friendship Festival. Jadi aku kepilih jadi Judges Choice Award. Nah, yang kedua ini ada medali dari International Art Festival. Ini ya. Nah, jadi ini itu medali silver yang tadi aku sebutin dari lomba jazz yang pertama kali di International Art Festival Singapura. Nah, yang kedua ini International Art Festival juga, tapi ini di lomba balet, dapat bronze. Nah, yang terakhir ini itu gold medal pertama aku sama juga kayak di ini Youth Educational Friendship Festival juga. Nah, Kak Bila juga nggak berprestasi dalam seni doang loh, tapi Kak Bila juga berprestasi di sekolah. Nah, ini ada sebagai karya tulis terbaik dan sebagai presenter karya tulis terbaik. Nah, sekarang Kak Jabar, kakak kasih pesan dong untuk adik-adik sekolah tugasku agar punya prestasi seperti kakak juga. Yang udah pasti terapkan semua student attitude yang sudah kalian sebut setiap hari. Dan ingat moto tugasku, jadilah orang jujur dan terhormat. Kalau kalian jujur pasti bakal dihormatin orang. Nah, Kak Jabar, boleh dong spill medali yang udah didapatkan juga. Ini udah ya, ini. Kalau nggak salah pas kelas 5, ini di Senayan. Jadi ini McDonald Championship, ini internasional ininya. Kalau ini dia sifatnya nasional. Aku juara best gross 1. Best gross tuh dia kehitungnya juara 2. Kalau di golf kehitungnya juara 2. Kalau juara satunya namanya winner ya, kayak gini. Winner. Kalau ini sama juga best gross 1. Pokoknya semua yang ada di sini itu tingkatnya nasional, kecuali ini. Ini dia tingkat nasional, tapi dia ada kualifikasi MG Academy. MG Academy adalah sekolah Amerika yang mengumpulkan semua atlet-atlet golf dari berbagai dunia. Nah, terima kasih ya Kak Bila, dan terima kasih ya Kak Jabar karena udah menyempatkan waktunya untuk datang ke TLC kami. Terima kasih juga untuk readers yang sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.